Halo sahabat semua, dimanapun berada, sayang selalu. Kali ini saya mau bercerita tentang seorang dengan autoimun. Jadi judulnya adalah Enak Kan Sakit, Jadi Nggak Perlu Bertanggung Jawab. Dari judul di atas kita bisa belajar. Ini adalah kisah nyata seorang klien di ruang praktek, wanita di usia 40-an dan sakitnya banyak banget. Yang ringan-ringan, simptom atau masalah fisik yang dirasakan dari alergi, sariawan yang panjang, punggung atas dan bawah kaku, tangan dan persendian kaku, sembelit, asam lambung berlebih, tangan dan kaki sering dingin, bolak-balik masuk rumah sakit, beberapa kali operasi dengan penyakit yang berat yaitu skoliosis, hipertiroid, MA akut, dan lain-lain. Dan terakhir, karena penyakit yang dirasakannya pindah-pindah dan meliputi seluruh area yang luas di tubuh, akhirnya dokter pun memvonis ia menderita penyakit autoimun. Vonis dokter ini pun yang membuat kondisi tubuh dan mentalnya semakin drop. Setiap hari ia selalu merasakan sakit dan sakit saja. Setelah dicek ke bawah sadar melalui terapi psikologi klinis, muncullah jawaban dari pikiran bawah sadar. Ternyata ada jawaban yang unik dari bawah sadar ini, yaitu tadi, kalau aku sakit kan enak, gak perlu harus bertanggung jawab. Wow, ini menyambung tulisan saya sebelumnya, yaitu pikiran bawah sadar yang baik tapi lugu dan naif. Jadi sebenarnya pikiran bawah sadar itu sangat-sangat baik. Ia ibarat budak yang selalu berusaha menyenangkan tuannya atau diri kita ini supaya tetap merasa baik-baik saja, supaya tidak tertekan dan merasakan sakit. Tapi seringkali jalan keluar yang diberikan bawah sadar ini tidak konstruktif atau justru melemahkan. Yang penting tuannya happy. Kembali ke klien tadi, jadi sebenarnya si klien ini belum siap untuk memikul tanggung jawab. Ia memang sudah sakit-sakitan sejak kecil. Itu pun karena pengaruh ibunya sebagai figur otoritas pada diri seorang anak yang selalu mengatakan ia lemah, bersikap sangat protektif, jangan makan ini nanti kamu sakit. Jangan main-main terus nanti kamu masuk angin dan sakit dan seterusnya. Ingat tulisan saya sebelumnya, 5 jalur masuk ke pikiran bawah sadar. 1. Figur otoritas. 2. Dikatakan dengan emosi yang tinggi. 3. Diulang-ulang. 4. Identifikasi kelompok atau keluarga. Dan 5. Relaksasi. Jadi perkara dia sakit atau tubuh fisiknya lemah, terjadi 1. Figur otoritas yang mengatakannya, yaitu dalam hal ini ibu. Dikatakan dengan emosi yang tinggi oleh ibunya sambil marah-marah. 3. Dikatakan berulang kali hampir setiap hari ke anak ini. 4. Identifikasi keluarga. Keluarga yang lain pun melakukan hal yang sama ke anak ini. Jadilah itu program di pikiran bawah sadar anak, dan anak ini pun tumbuh mendewasa, tapi program ini tidak berubah. Bayangkan peran pikiran bawah sadar mencapai 95-99% mempengaruhi sikap, pikiran, perasaan, perilaku, kata-kata, termasuk mempengaruhi sikapnya terhadap kesehatan ini. Walhasil, anak ini pun tumbuh mendewasa, tapi programnya masih program anak-anak dulu, bahwa dirinya lemah secara fisik. Tidak heran kondisi kesehatannya pun menjadi sangat rentan terhadap penyakit. Dan karena anak ini pun dimanja secara mental oleh orang tuanya atau orang tuanya terlalu sayang dan berperan secara dominan dalam kehidupan anak ini bahkan sampai dengan ia dewasa. Yang ada ia pun tidak terbiasa untuk memikul tanggung jawab kehidupan. Berpisah dengan suami, meninggalnya bapak, memiliki anak yang beranjak dewasa dan masih memiliki ibu yang cukup tua. Dan ia harus menjalankan bisnis keluarga untuk menopang keluarga. Maka klien ini pun menjadikan dirinya lemah dan sakit-sakitan supaya ia punya exit way atau jalan keluar untuk tidak memikul tanggung jawab ini. Dan tubuh sekali lagi hanya menerima akibat dari kerja pikiran dan perasaan kita saja. Yang tentu saja pengendali utamanya atau programnya sudah terinstal duluan di bawah sadar. Jadi jika ingin berubah, maka kita pun harus bisa membuat program baru
di pikiran bawah sadar untuk menggantikan program-program lama yang sudah out of date dan sudah tidak konstruktif lagi dan tidak memberdayakan ini. Caranya bagaimana? Lihat lagi tulisan 5 jalur masuk ke pikiran bawah sadar. Ibarat ini pintu, lewat 5 jalur ini masuk ke pikiran bawah sadar, maka melalui kelima pintu ini pula kita bisa mengubah program-program di pikiran bawah sadar kita. Terus belajar ya sahabat, apalagi kalau lagi dibuka kelas intensif Holistic Health Coaching, jangan disia-siakan untuk membereskan masalah-masalah di dalam diri sahabat. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.